Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena kita ketemu kembali, alhamdulillah, tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari ke-16 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan alhamdulillah sudah lebih dari setengah bulan Ramadan kita lalui. Tentu kita harus bagaimana memuhasabah diri, menimbang diri sejauh mana ibadah puasa ini berdampak dalam diri kita, terutama terhadap keimanan kita, dan juga sejauh mana puasa ini berdampak pada zahir badan kita, ya, tentang kesehatan. Alhamdulillah, tentu setiap syariat dan ibadah yang diperintahkan di dalam agama Islam memiliki hikmah yang luar biasa. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali seperti biasanya pada Ramadan-Ramadan sebelumnya, akan mengupas tentang hikmah-hikmah dalam ibadah puasa terkait dengan kesehatan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, "Sumu tasihhu", berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu cendekiawan muslim kita di Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Delfikri Munir SPTHT. Beliau merupakan guru besar di Universitas Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Tidak terasa nih Prof, tahun semalam kita duduk bersama membahas tentang bagaimana hikmah terkait dengan ibadah puasa dengan terhadap kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu kembali. Nampaknya nih Prof, wajahnya semakin muda nih, semakin sehat nih Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Umur Allah. bertambah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun nih Prof umurnya? Tadi sempat ngobrol-ngobrol nih, Prof baru ini selesai mengabdi nih untuk negara. Baru pensiun Januari ini. Masya Allah. Jadi berarti 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun Januari. Masya Allah, dalam keadaan sehat. Masya Allah, ini suatu barokah Allah berikan kepada Prof sehingga bisa memberikan ilmu kepada umat ini. Amin. Terima kasih Prof sudah berhadir. Sama-sama. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibaca oleh Qari Ilham Effendi SPDI, yang akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 18. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kami mengajak pemirsa untuk nantinya bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah Sumu Tasihhu, berpuasalah kamu, semoga kamu menjadi orang yang sehat. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Prof, ini Masya Allah seyogyanya sebagai seorang yang beriman, tanpa mengkaji dari segi ilmu, dari segi manfaat, tentu kita beriman bahwa puasa ini adalah wajib dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Tapi butuh juga kita ilmu dan bagaimana manfaatnya sehingga semakin yakin kita bahwa apa yang diperintahkan itu ternyata memiliki manfaat yang besar
dan memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Prof, untuk muqaddimah permulaan dari judul kita dipersilahkan, Prof. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Medan yang saya hormatin dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai berpuasa ya, dampak berpuasa kepada kesehatan kita. Yang pasti bahwa puasa ini sudah pasti bermanfaat kepada kesehatan, itu sudah pasti. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, beberapa penelitian-penelitian dilakukan oleh para ahli. Dan yang menariknya, yang meneliti justru lebih banyak orang-orang yang non-muslim. Nah, ini yang menariknya. Baik. Ya. Ada yang muslim, tapi lebih banyak dilakukan yang fenomenal, yang menemukan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kesehatan itu dari non-muslim. Kalau tahun-tahun lalu kita membahas bagaimana dampak puasa kita kepada pencernaan, ya sudah kita bicarakan. Kemudian tahun lalu kita bicarakan bagaimana dampak puasa kita terhadap penyakit kanker. Nah, justru kalau kita penyakit kanker dengan stadium-stadium awal justru harus dianjurkan berpuasa malah. Gitu ya. Apalagi tempoh hari kita sudah singgung bahwa berpuasa itu juga mempercepat regenerasi sel sehingga kita awet ya. Jadi orang berpuasa itu justru lebih awet muda dibandingkan orang yang tidak melakukan puasa. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini sebetulnya penelitian ini tidak terlalu baru juga ya, sekitar tahun 2016 ya di Jepang ya. Semua makanan yang kita makan, yang kita minum, tentu sisanya kita keluarkan dalam bentuk buang air besar dan buang air kecil, ya, dan juga keringat. Tapi ternyata ada bahan-bahan kimia tertentu yang memang masih tertinggal di darah kita. Dan ini akan merusak kesehatan kalau dalam jumlah tertentu. Nah, ternyata dengan berpuasa, ini bahan-bahan yang sisa-sisa dari bahan makanan kita ini, itu bisa dikurangi jumlahnya dengan signifikan sekali. Ternyata tanpa puasa pun sebetulnya mekanisme tubuh kita untuk membuang racun-racun yang ada di tubuh itu sudah ada. Tapi tentu dalam jumlah yang normal biasa. Gitu. Nah, orang yang berkonsumsi makanan dalam jumlah yang normal biasa gitu ya, ya seperti yang dianjurkan Rasul ya, lapar baru makan gitu ya, sebelum kenyang berhenti gitu ya. Mungkin itu sistem tubuh kita ini akan bekerja dengan baik ya, bisa mengatasi. Tapi ini sulit kita lakukan, sehingga kita cenderung memakan dalam jumlah yang porsi yang berlebih. Kadang lapar yang luar biasa, baru makan sampai kekenyangan betul. Iya, kekenyangan betul. Nah, ini kan sebetulnya sudah berlebih. Artinya sistem tubuh kita itu nggak mampu lagi itu mengatasi membuang. Jadi artinya begini, di tubuh kita itu ada sampah yang berserakan, yang tak sanggup dikeluarkan melalui buang air besar dan buang air kecil lagi. Nah, siapa yang mengeluarkan ini? Nah, ada sistem tubuh kita. Ternyata dari penelitian yang dari Jepang itu, ada sistem tubuh kita yang di dalam sel tubuh kita itu namanya lisosom. Itulah keranjang sampah gitu ya, cleaning service kita yang beredar di seluruh tubuh kita. Nah, dalam keadaan normal dia bekerja. Tapi kalau kita makan melebihi kapasitas seperti yang dianjurkan Rasul itu, dia nggak sanggup. Itulah mulai muncul penyakit. Nah, itulah. Nah, sekarang dampak bagaimana lisosom ini kalau kita puasa. Nah, ini yang penemuannya ya oleh dari Profesor Jepang itu, dengan berpuasa itu kekuatan lisosom itu untuk mengemas, membersihkan semua kotoran sampah-sampah di darah itu luar biasa berlipat ganda. Mohon maaf Prof, nih Masya Allah luar biasa, baru segmen pertama, ada pemirsa di rumah terhubung bersama kita Prof. Kita sapa terlebih dahulu Prof. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Dari Pak Samosir di Besitang. Baik, Bapak mohon maaf agak diperkuat sedikit suaranya.
Ya. Iya. Ya, silakan. Ini mau tanya, ada hadis yang artinya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Baik. Diamnya adalah tasbih. Baik. Amalnya dilipat gandakan pahalanya. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Baik. Dosanya diampuni. Pertanyaannya Ada Bapak? ustadz yang bilang hadis ini doif. Baik. Itu betul. Baik. Ini dari masyarakat kita yang dari Besitang ini, Prof. Oh, alhamdulillah. Dari Besitang. Nampaknya kalau pertanyaannya terkait dengan hadis ini, Prof, ya, mungkin Prof bisa ambil dari segi kesehatan saja nih, Prof, ya. Kita bisa singgung terkait dengan tidur itu ibadah, kemudian aktivitas zikir itu tasbih. Bagaimana ketika misalnya nih, Prof, kan orang yang dalam berpuasa itu dia tidak begitu banyak bergerak mungkin karena berpatokan dengan hadis ini, naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ini adalah ibadah. Tidur saja, Prof, kan. Begitu habis subuh tidur, zuhur bangun, habis zuhur tidur lagi, asar bangun, habis asar tidur sampai berbuka, Prof. Bagaimana pengaruh ini, Prof, kalau dari kesehatan, Prof? Jadi begini, tidur itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu sampah yang ada di badan kita itu yang bekerja ada sistem kita ya, molekul lisosom itu yang mengemas, cleaning service-nya gitu ya. Nah, dengan kita tidur sebetulnya itu kerja dari lisosom itu atau sistem tubuh kita untuk memperbaiki diri itu jauh lebih tinggi. Jadi sebetulnya kita tidur itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada sistem tubuh kita ini untuk memperbaiki diri sebetulnya. Jadi memang tidur itu memang dianjurkan. Nah, cuma mungkin ya kalau terlalu berlebihan mungkin tidak bagus juga gitu ya. Kalau tidak salah kalau sunnah Rasul kan nanti sebelum zuhur gitu ya tidur siang. Kan Rasul ada selalu tidur siang ya sebelum zuhur ya. Itu jadi di saat kita tidurlah itu sistem detoksikasi dari tubuh kita ini berjalan. Begitu juga tidur malam. Yang luar biasa tidur malam ini tidak sembarang jam rupanya. Jadi sistem tubuh kita ini maksimal bekerja untuk memperbaiki dirinya, untuk mendetoksikasi, menghilangkan racun-racun itu mulai jam 11 sampai jam 1. Makanya usahakan jam 11.1 tidur gitu. Setelah jam 1 nggak tidur lagi nggak apa-apa. Karena yang bekerja maksimal sistem detoksikasi kita itu jam 11 sampai jam 1. Makanya sepertiga malam itu udah benar itu. Tapi dengan catatan kita sebelum jam 11 sudah tidur. 2 jam itu adalah saat yang paling tepat dan paling maksimal sistem tubuh kita ini untuk mengobatin tubuh kita sendiri. Jadi tidur itu perlu ya, mungkin itu hubungan dengan ibadah itu dengan kesehatan kita ya. Itu sudah jelas ya, waktu kita tidur, kerja sistem tubuh kita untuk mendetoksikasi, untuk perbaiki sistem tubuh kita itu bekerja dengan maksimal. Itu dari pihak kesehatan. Masya Allah, tentu ada hikmahnya juga terkait dengan qiyamul lail ini, Prof, ya. Bahwa di sepertiga akhir malam itu sangat bagus sekali bangun dari tidur, melaksanakan ibadah nih, Prof, ya. Bahkan ada beberapa waktu yang habis subuh, kemudian habis asar nih yang dilarang untuk tidur di waktu tersebut nih, Prof, ya. Kira-kira ada nggak kajiannya, Prof, terkait dengan tidur setelah subuh atau tidur setelah asar nih, Prof, terkait dengan dengan gangguan kesehatan ini, Prof? Kalau di bidang kesehatan tidur siang itu perlu. Sesuai dengan sunnah Rasul ya. Siang. Mau siang mau apa, tapi dianjurkan itu Rasul kan sebenarnya. Tapi yang malam ini itu ada penelitiannya, jam 11 sampai jam 1. Baik. Itu memang sistem tubuh kita itu maksimal bekerja memperbaiki tubuh. Jadi memang harus tidur tuh jam 11 sampai jam 1. Baik. Kalau mau begadang, bangunnya lagi gitu ya. Baik. Jangan
nggak tidur sampai jam 3 atau sampai jam 2, jangan. Jadi yang 2 jam itu tolong dijaga, karena itulah waktu yang dari hasil penelitian itu yang paling maksimal tubuh kita ini melakukan perbaikan di tubuh kita. Baik, ternyata apa yang dilakukan Rasul seperti tidur qailulah nih, Prof, kan tidur siang ini sangat bagus sekali nih, Prof. Tapi bukan berarti tidur terus-menerus. Iya, kebanyakan tidur ya. Baik, Bapak, terkait dengan pertanyaan tadi ada memang dikatakan bahwa bagaimana status hadis ini. Memang hadis tersebut tertera di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya. Dan ini memang menjadi satu motivasi, meskipun seandainya ada penilaian para ulama hadis ini adalah dhaif, tapi ini memotivasi amal dalam hal fadailul amal, maka ijma'ul ulama ini boleh diamalkan. Ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386. Baik, kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari cendekiawan kita, yaitu Prof. Dr. Del Fikri. Prof, tadi sempat terputus nih, Prof, terkait dengan apa tadi, lisosom ini, Prof. Namanya? Lisosom ini. Ternyata ketika berpuasa dia mengalami peningkatan nih, Prof. Jadi lisosom itu seperti cleaning service lah gitu. Jadi dia semacam protein yang diproduksi oleh sel tubuh kita sendiri sebetulnya. Dan secara normal pun tidak berpuasa dia bekerja. Tapi kemampuan bekerja dia sesuai dengan tentu asupan yang normal juga. Nah, saat ini memang susah kita melakukan asupan yang normal itu seperti yang disunahkan Rasul gitu ya. Cenderung kita berlebihan. Nah, dia kewalahan ini. Makanya racun di tubuh kita, makanya ada obat antioksidan gitu. Itu sebetulnya membersihkan itu. Jadi menolong sistem tubuh kita ini sebetulnya obat antioksidan itu. Nah, dengan berpuasa, lisosom ini diproduksi banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga memang 1 bulan itu tubuh kita ini memang dibersihkan dari kotoran-kotoran gitu ya. Jadi sehingga waktu lebaran nanti memang diharapkan racun-racun itu sudah kosong lah gitu ya. Diharapkan gitu ya. Dan tentu ya tidak juga setelah bulan puasa mulai lagi dibalas dengan makanan yang berlebihan. Tetap dijaga dengan porsi-porsi yang sesuai dengan usia kita, kebutuhan dan kegiatan kita. Kalau petani yang memang bekerja dengan tenaga, tentu dia asupan makanan jauh lebih banyak daripada kita duduk di kantor nulis gitu ya. Jadi asal seimbang saja. Jadi ini sebetulnya puasa kan untuk latihan kita, untuk nanti dilanjutkan terus sampai tahun depan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begini. Nah, tetapi ini bahwa penemuan ini memang membuktikan bahwa puasa itu memang meningkatkan kerja yang kita sebut dengan autofagi. Autofagi itu memakan tubuh sendiri, itu artinya secara harfiahnya, tapi sebetulnya memakan yang dihasilkan oleh tubuh kita, racun-racun itu membersihkan racun itu. Itu istilahnya autofagi ya, bisa dibuka di internet ya, apa itu autofagi ya. Jadi tubuh kita sendiri, dan dengan berpuasa itu kerja autofagi itu berlipat ganda. Masya Allah. Nah, sehingga memang sangat ganjil. Dan yang lebih hebat lagi bahwa lisosom ini juga bisa membantu kerja dari sistem tubuh untuk pertumbuhan dan kematian sel. Jadi kita ini, tubuh kita ini kan selalu ada sel yang tumbuh, kemudian sekian lama akan mati. Diganti yang baru dan akan mati, kan begitu terus ya. Makin tua semakin kerja untuk tumbuhnya makin berkurang. Makanya orang muda kulitnya lebih halus daripada orang tua. Karena orang tua ini ya yang tumbuhnya sedikit daripada yang mati gitu ya. Jadi menumpuk ya gitu ya. Yang matinya lebih banyak daripada yang tumbuh gitu. Tidak seimbang gitu ya. Karena ini masalah hormonal. Nah, dengan kerja lisosom ini, maka kematian sel yang kita sebut dengan apoptosis itu ya, kematian secara normal itu ditingkatkan sehingga terbentuk sel-sel yang baru, sehingga memang segar lagi badan kita, sel yang baru banyak tumbuh di tubuh kita, sehingga seperti ya awet muda lagi. Sistem tubuh kita menjadi lebih bagus lagi karena sel-selnya baru semua gitu. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali ternyata manfaat puasa itu ya Prof. Mohon ditahan Prof, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dan menyapa Anda nanti yang ingin bertanya. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah Sumu Tasihhu, berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sehat. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan manfaat puasa dari segi kesehatan. Baik Prof, tadi ada menyinggung terkait dengan masalah racun di tubuh nih Prof, ya kan, bahwasanya ketika kita makan kita ada mengeluarkan kotoran, sisa-sisa makanan, ternyata itu tidak seluruhnya bisa dikeluarkan, dan ternyata ada fungsi tubuh yang dapat bekerja untuk menghilangkan itu, dan itu justru lebih meningkat ketika dalam keadaan berpuasa. Prof, kalau dihitung, ini kan puasa selama sebulan, apakah untuk mencapainya itu, peningkatan itu dianjurkan kita berketerusan berpuasa ini atau pada hari-hari tertentu nih Prof? Bagaimana nih Prof? Baik. Apa cukup Ramadan saja nih Prof? Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Yang jelas selama Ramadan tentu pasti bermanfaat ya. Dan latihan selama Ramadan ini memang sebaiknya seperti puasa sunnah ya kita lakukan gitu ya. Mungkin kalau tidak bisa puasa Nabi Daud ya, Senin Kemis saja kita bisa lakukan. Itu cukup bermakna sekali untuk membantu autofagi tadi itu. 2 kali seminggu pembersihan badan kita gitu ya. Kemudian dengan makan ya yang tidak terlalu berlebihan. Insya Allah akan menjaga kesehatan kita. Seperti yang saya sampaikan, selama bulan Ramadan kita berpuasa, kemudian
Auto pagi kita bekerja dengan baik gitu ya. Tapi setelah berpuasa kita balas dendam lagi, nanti kan rusak lagi, racunnya banyak lagi. Dan ini akan menyebabkan tubuh kita ini akan menjadi rusak ya. Karena racun-racun itu sangat mengganggu fungsi dari tubuh kita itu. Jadi sangat dianjurkan betul setelah bulan Ramadan, tetap pola berpuasa itu kita lakukan dengan puasa sunnah gitu ya. Terserah saja kalau mau bisa ya puasa lebih dahulu ya silakan aja, kalau enggak minimal itu puasa Senin Kemis ya, itu sangat membantu sekali untuk mempertahankan kesehatan kita. Dan saya pernah Prof bertanya dengan orang yang usianya cukup lanjut ini Prof, keadaannya cukup sehat prima nih Prof. Dan ketika saya bertanya amalan apa kesehariannya itu, saya dapati memang antara dua nih Prof. Kalau tidak dia rutin membaca Quran, kemudian dia rutin berpuasa sunat ini Prof. Kemudian dia mengatakan makan sekedarnya, tidak berlebihan. Begitu saya lihat rata-rata hampir begitu jawabannya nih Prof. Kemudian saya lihat ada juga yang mandi katanya sebelum subuh nih kan, bangun sepertiga malam, Masya Allah. Ternyata dan ada penelitian ya, kasus kanker di dunia nih, tingkat dunia ini, itu yang paling rendah adalah di tanah Arab. Di Arab Prof. Paling rendah. Nah, kita nggak tahu apakah memang ada hubungan dengan berpuasa sunnah itu di sana gitu ya. Kanker paling rendah itu di Arab, Jazirah Arab lah gitu ya. Paling rendah di dunia. Kasus paling rendah nih Prof. Paling rendah di dunia. Dan yang paling tinggi itu justru di Australia gitu. Itu apa hasil riset gitu ya. Hasil riset. Jadi mungkin ada hubungan juga dengan berpuasa tadi. Karena puasa sunnah itu kalau di Jazirah Arab kan biasa dilakukan gitu ya. Bahkan jadi membudaya begitu ya. Bahkan setiap hari Senin dan Kamis itu di sana seperti bulan puasa di Nah, iya. Seperti bulan puasa. Mau di masjid-masjid itu banyak sekali sedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa Senin Kamis. Mungkin itu Kamis. salah satu penyebab. Walaupun kita tidak bisa memungkiri juga bahwa untuk kanker ini faktor genetik juga ada. Baik Prof, ini kan terkait dengan makan tadi. Bagaimana yang masuk ke dalam tubuh kita nih. Sebaiknya nih Prof, ketika kita sahur dan ketika kita berbuka, bagaimana kita mengolah makanan sehingga bisa menyeimbangkan bagi tubuh kita sehingga tidak terlalu berlebihan begitu Prof. Secukupnya ini bagaimana Prof sebaiknya? Jadi begini, kalau kita jumlahkan yang kita makan kalau di luar bulan puasa ya, dari pagi sampai sore ada makan nasi, ada cemilan semua, kita balaskan dengan 2 kali makan sahur dengan itu sebetulnya nggak perlu juga, tidak perlu juga sejumlah itu yang masuk. Karena dengan makan sahur kayak Rasulullah kan berbuka dengan kurma saja, 1, 2, 3, karena 1 gitu ya, nah, gitu. Dan ternyata bisa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahwa tubuh kitanya butuh intake, iya benar gitu ya, betul. Tetapi di luar bulan puasa sebetulnya kita kelebihan sebetulnya. Jadi selama bulan puasa itu kalaupun kurang, cadangan kita yang banyak ini memang harus dikurangi selama bulan puasa. Jadi tidak usah takut juga bahwa konsumsi 1 hari itu kita bagi 2 menjadi 2 kali, maka tidak perlu juga. Baik, mohon ditahan Prof. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda tetap bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, walaupun ini semakin dekat waktu berbuka, tapi kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita semakin semangat menjalankan ibadah puasa. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah Sumu Tasihu, berpuasalah kamu semoga menjadi orang yang sehat. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang di rumah, kita akan mendengarkan lanjutan tausiah dari narasumber kita. Prof, tadi saya sempat ini merasakan ini Prof, kan kalau orang yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD nih Prof, tentu ini kan biasanya tidak boleh terlambat makan, apalagi sama sekali tak makan, terlambat saja tak boleh. Dan ini kan puasa maraton nih Prof, 1 bulan nih. Bagaimana sebenarnya terkait dengan puasa? Karena ada yang mengatakan sebaiknya kalau dia mampu dia terus berpuasa nih Prof, kan. Kemudian ketika ada orang yang melakukan diet ini tidak makan, seperti puasa juga. Tapi kan berbedanya kalau puasa kan diiringi dengan niat nih Prof, kan. Apalagi puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari ini kan. Ini ada nggak pengaruh dalam kesehatan Prof? Silakan Prof. Baik, khusus lambung ini agak menarik ya. Sebagian besar penyakit lambung itu apakah GERD atau dan lain-lain itu sangat berhubungan dengan fungsinya, yaitu mengeluarkan asam lambung gitu ya. Lain lagi kalau memang sudah ada kerusakan anatomi atau jadi luka, jadi ulkus ya. Tapi khusus mengenai asam lambung itu sangat berkaitan dengan pikiran kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang menderita yang dibilang asam lambung itu lambungnya normal, cuma produksi asamnya yang berlebihan. Nah, ini biasanya dipicu oleh faktor pikiran tadi. Nah, orang-orang yang suka cemas, stres, dan beban kerja itu asam lambungnya naik. Atau orang yang merasa lapar itu naik asam lambung. Gitu. Oleh sebab itu memang urusan asam lambung ini memang kita harus kembali kepada pengendalian dari pikiran kita. Tadi dari sampaikan Ustadz menyampaikan bahwa kita niat ya gitu ya. Apa bedanya kita berpuasa dengan niat dengan tidak? Itu jauh sekali berbeda. Pusat lapar, pusat haus, pusat syahwat kita itu di otak. Namanya hipotalamus gitu ya. Di situ pusat. Nah, kalau orang normal saja, kemudian tidak makan 1 hari, tidak berniat, itu dia pasti merasa lapar, haus. Demikian juga syahwat itu. Nah, kalau orang berniat, itu langsung reaksinya ke hipotalamus, langsung ditekan. Dengan niat itu kerja hipotalamus akan menekan sendiri, akan berkurang sehingga rasa lapar, rasa haus, syahwatnya itu ketekan sendiri. Masya Allah. Jadi dia tidak merasa lapar. Nah, efeknya apa? Asam lambungnya nggak naik. Maka justru pada orang-orang yang dengan penyakit asam lambung atau MAH yang belum ada gangguan anatomi ya gitu, hanya fungsinya saja karena pikiran tadi itu, dan itu yang paling banyak, itu justru dianjurkan berpuasa. Supaya asam lambungnya terkendali. Karena kalau kita niat puasa, kemudian kode ke otak kita hipotalamus,
hipotalamus akan menginstruksikan ke seluruh badan kita, ya, sesuai dengan kemauan dia. Ya, tidak ada lapar, tidak ada haus. Kenapa asam lambung keluar? Karena memang kita merasa lapar. Kalau kita merasa lapar, langsung keluar asam lambung. Kalau makanan masuk, langsung keluar asam lambung. Nah, oleh sebab itu memang niat itu sangat penting. Ya, berbeda kalau kita misalnya terlambat makan, itu 1-2 jam dia terlambat udah. Betul, Prof. Karena asam lambung keluar, dia tahu itu. Apalagi kita akan makan teratur. Misalnya setiap jam 1 kita makan. Itu makan tak makan kita, jam 1 asam lambung dia keluar. Dia tahu ini bakal masuk ini gitu. Begitu sistem tubuh kita gitu. Nah, kalau kita berniat, langsung itu niat kita itu langsung mengendalikan hipotalamus kita. Rasa haus, rasa lapar nggak ada lagi, syahwat nggak ada lagi itu, gitu. Sehingga asam lambung tidak keluar. Kita nyaman-nyaman saja, tidak merasa apa-apa. Betul. Kadang-kadang kita lupa makan sahur kan? Betul. Kan pernah lupa. Kita puasa juga terus. Betul. Sama aja. Betul. Paling-paling capek aja sedikit karena kalorinya jadi kurang gitu ya. Tapi di lambung tidak ada masalah. Jadi tergantung mindset kita. Dan juga sakit-sakit mah yang belum terganggu anatominya, belum ada luka, apalagi ulkus, itu dengan pengendalian puasa, insya Allah itu bisa terbantu. Masya Allah, justru lebih baik ini, Prof, ya. Ketika orang yang mengalami sakit asam lambung tapi belum sampai kepada luka apa tadi, Prof, ya. Sangat baik ini, Prof. Mohon ditahan, Prof. Masya Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali insya Allah dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Shaimun Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen di mana kita akan mendengarkan kesimpulan kalimatul ikhtitam dari narasumber kita terkait bagaimana manfaat puasa terhadap kesehatan kita, yang akan disimpulkan oleh cendekiawan muslim kita, yaitu Profesor Dr. Delfikri Munir SPTHT. Prof, ini bisa disimpulkan, Prof, supaya kita ini semakin semangat dan semakin konsisten menjalankan ibadah puasa ini. Baik.
Pemirsa TVRI Medan yang saya hormati, kita yakin bahwa ibadah puasa ini sudah pasti berdampak baik terhadap kesehatan kita. Memang dari waktu ke waktu penelitian memang membuktikan, walaupun kita sebetulnya nggak perlu tidak membutuhkan penelitian itu sebetulnya, karena kita yakin sudah pasti. Tetapi memang para peneliti di dunia ini yang kebetulan memang lebih banyak yang non muslim gitu ya, itu selalu mengadakan penelitian bahwa berpuasa ini mempunyai dampak yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya paling tidak dari makanan ya yang kita makan sehari-hari dibandingkan bulan puasa dengan tidak. Kalau tidak berpuasa dari kita melek baru bangun sudah mulai makan cemilan, nasi terus sampai tidur lagi, nggak putus-putus. Habis makan nanti ada lagi kacang, ada lagi kue gitu ya. Coba bayangkan dari kita bangun sampai tidur lagi itu nggak berhenti. Dan ini berlebih intake ini justru lebih merusak, lebih berbahaya dibanding kekurangan. Orang kekurangan makanan beberapa hari gitu, 3 bulan orang berpuasa lebih daud seperti itu, dan kita tidak makan sahur, aman-aman aja. Jadi justru yang berlebih itu lebih berbahaya daripada kurang sebetulnya. Gitu. Jadi memang secara umum sebaiknya kita membatasi ya intake kita. Tentu dengan memperhatikan juga ya kebutuhan kita. Kita butuh karbohidrat ya, kita butuh juga protein. Tapi jangan lupa kita butuh juga dengan mineral, dengan vitamin yang ada di sayur-sayur. Jadi keseimbangan makanan itu tetap harus kita jaga. Nah, supaya sistem tubuh kita ini akan bekerja dengan baik. Karena memang sistem tubuh kita itu membutuhkan bahan-bahan seperti itu. Nah, 1 bulan berpuasa paling tidak ini memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk memperbaiki diri gitu ya. Paling tidak ya cleaning service kita tadi itu bekerja sehingga racun-racun yang memang menumpuk di tubuh kita itu bisa dibersihkan dalam 1 bulan. Tentu dengan harapan nanti setelah bulan puasa jangan kita tumpuk lagi. Jadi setelah puasa pun kita tetap ya paling tidak ya Senin Kamis ya, sehingga memang kadar racun itu akan jauh berkurang kalau dengan kita lanjutkan Senin Kamis sampai tahun depan lagi. Efek racun ini memang mengganggu semua sistem tubuh. Ini akan nampak nanti, pertama daya tahan tubuh kita pasti rendah. Kalau daya tahan tubuh rendah, semua penyakit bisa, terutama penyakit infeksi, mau virus, mau kuman, gampang terinfeksi kita. Ya, itu sudah jelas itu, dengan tingginya oksida di tubuh kita ini. Apalagi kalau yang lain terlalu tinggi, misalnya intake terlalu tinggi, lemak terlalu tinggi, ya udah, ini akan mengganggu lagi nanti sistem pembuluh darah kita. Nah, jadi memang dengan berpuasa sunnah itu sangat membantu sekali untuk mempertahankan. Ya, paling tidak ya kita pertahanan tubuh kita lumayan naik. Kenapa? Dengan berpuasa itu pertumbuhan sel-sel darah putih kita itu luar biasa meningkat. Masya Allah. Meningkat ya. Artinya kalau kita ibaratkan di satu negara itu jumlah tentaranya bertambah itu selama bulan puasa, gitulah kira-kira. Sehingga pertahanan kita makin kuat. Jadi kalaupun ada datang virus, datang kuman, itu tidak bisa mengalahkan sistem pertahanan sehingga aman kesehatan kita. Nah, jadi paling tidak itu kemudian terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak kami remaja putri ya. Kenapa kita tengok ini kok wajahnya kok cerah gitu ya. Semakin muda, muda itu salah satunya berpuasa. Karena dengan berpuasa regenerasi sel kita berlipat ganda. Jadi selnya baru terus dia, cepat dia bertambah gitu. Nah, kalau sel baru ya bersih gitu ya. Jadi ya memang sekarang kan anak-anak muda pakai obat-obat macam-macam, tapi dengan berpuasa itu sangat menambah penampilan dari kulit kita. Terima kasih Prof. Masya Allah. Mohon ditahan Prof. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa,
Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga di segmen yang terakhir dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, tadi telah disampaikan oleh cendekiawan muslim kita terkait dengan bagaimana manfaat dari ibadah puasa ini. Masya Allah, kita mengira bahwa ketika orang yang tidak berpuasa maka dia tidak memiliki asupan makanan, tidak ada makanan yang masuk dan minuman yang masuk sehingga racunnya berkurang. Ternyata bukan hanya sekedar itu. Ketika berpuasa, ketika kita menahan berkurangnya makanan masuk, tapi ternyata dengan berpuasa ada organ tubuh yang merupakan ciptaan Allah, dia akan meningkat perannya sehingga dia justru dapat mengurangi dan menghilangkan racun-racun yang sudah ditekan tersebut. Masya Allah, ini justru manfaat yang berlipat ganda. Ya, kalau hanya secara logika kita mungkin karena dengan berkurangnya kita makan maka akan berkuranglah racun yang masuk. Tapi ternyata di samping itu ada organ tubuh yang justru meningkat produktivitasnya dengan ibadah puasa ini. Masya Allah, pantaslah Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu Nuaim mengatakan sumu tasrihu, berpuasalah engkau insya Allah akan merasakan kesehatan. Prof, Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Luar biasa tadi penyampaiannya Prof, menambah keimanan kita, menambah semangat kita, terutama istiqomah kita menjalankan ibadah puasa ini. Terutama tadi Prof mengatakan ternyata niat itu justru memberikan dorongan yang kuat kepada kita sehingga kita
merasakan mudah dalam menjalankan ibadah puasa ini selama sebulan ini, Prof. Masya Allah. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Kirim sama-sama, salam Ustaz. sama keluarga. Insya Ya. Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya. Insya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mengucapkan kepada pemirsa untuk berbuka puasa nantinya, dan jangan lupa sebagaimana yang Prof katakan, janganlah makan terlalu berlebihan ya. Ketika kita memang merasa lapar, tapi haruslah kita mampu menahan sebagaimana kita menahan dari pagi dan sore terkait dengan makanan meskipun itu halal ya. Kemudian hendaklah kita makan seadanya dan secukupnya. Dan insya Allah dengan cara seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mengijabah ikhtiar kita ya, mendatangkan kesehatan kepada kita hingga kita insya Allah menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang sehat. Karena orang yang sehat itu akan terdapat di dalamnya akal yang sehat. Dia akan benar-benar melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.